Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Patrick Rijawa CMF, dalam renungan hari ini Jumat 11 Juli 2025. Renungan ini diambil dari firman Tuhan, "Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius pasal 10 ayat 16. Saudara-saudara terkasih, sabda Yesus ini bukanlah kata-kata yang lembut dan nyaman untuk didengar. Sebaliknya, sabda ini adalah sebuah peringatan yang tajam namun penuh cinta. Yesus tidak menutup-nutupi realitas yang akan dihadapi oleh para muridnya. Ketika Yesus mengutus mereka, Ia tidak menjanjikan bahwa jalan mereka akan mudah. Tidak ada janji kenyamanan atau perlindungan duniawi. Yang ada hanyalah kenyataan keras, domba di tengah-tengah serigala. Bayangkan domba, binatang yang lemah, tidak memiliki taring, tidak memiliki cakar, dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, ditempatkan di antara serigala, binatang buas yang siap menerkam. Gambaran ini begitu tajam dan sekaligus menggambarkan bagaimana Yesus ingin para murid-Nya menyadari posisi mereka, lemah di mata dunia, namun kuat karena penyertaan Tuhan. Namun Yesus tidak hanya menggambarkan bahaya, Ia juga memberikan strategi rohani. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Disinilah letak kedalaman spiritual dari panggilan kita sebagai orang beriman. Cerdik seperti ular berarti kita diajak untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Ular tidak sembarangan menyerang. Ia tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan bagaimana bertahan hidup. Dalam dunia yang penuh tipu daya, ketidakadilan, dan manipulasi, orang Katolik tidak dipanggil menjadi naif. Kita dipanggil untuk cerdas membaca situasi, tidak mudah diperdaya, dan bijak dalam mengambil keputusan. Tetapi kecerdikan ini harus selalu diimbangi dengan ketulusan seperti merpati. Merpati adalah simbol kesucian dan damai. Artinya, meskipun kita cerdas dan berhikmat, hati kita tidak boleh keras. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh mempermainkan orang lain demi keuntungan sendiri. Kita harus tetap murni, tulus, dan penuh kasih. Saudara-saudara terkasih, inilah paradoks indah dari iman Kristen. Berpikir seperti seorang pejuang, tetapi berhati seperti seorang anak. Kita tidak boleh membiarkan dunia mencemari hati kita. Namun kita juga tidak boleh membiarkan ketulusan kita menjadi pintu masuk bagi tipu daya. Saya ulangi, kita tidak boleh membiarkan dunia mencemari hati kita. Namun kita juga tidak boleh membiarkan ketulusan kita menjadi pintu masuk bagi tipu daya. Kita dipanggil untuk berada di tengah dunia, namun tidak menjadi seperti dunia. Renungan ini sangat relevan untuk zaman sekarang. Banyak dari kita menghadapi lingkungan kerja, komunitas, atau bahkan keluarga yang penuh tekanan, konflik, dan ketidakadilan. Di tengah semua itu, kita sering bertanya, bagaimana aku harus bersikap?
Jawaban Yesus sangat jelas, cerdik, tetapi tetap tulus. Gunakanlah akal sehat dan hikmat, tetapi jangan pernah kehilangan kasih dan kejujuran. Menjadi pengikut Kristus berarti membawa terang di tempat gelap, dan itu tidak mudah. Namun kita tidak berjalan sendiri. Kristus yang mengutus kita seperti domba juga adalah gembala yang baik. Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia memberikan Roh Kudus untuk membimbing, menguatkan, dan mengingatkan kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengutus kami untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Engkau tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang mudah bagi kebenaran dan kasih. Engkau tidak menjanjikan kemudahan, tetapi Engkau menjanjikan penyertaan. Hari ini kami merenungkan sabda-Mu yang penuh kekuatan. Engkau mengutus kami seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan, seringkali kami merasa takut, rapuh, dan tidak sanggup. Namun kami percaya bahwa dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi nyata. Lindungilah kami Tuhan dari segala jerat kejahatan. Bangkitkanlah dalam hati kami semangat penginjilan yang sejati, penuh kasih dan kejujuran. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata bahwa kebenaran dan kasih-Mu lebih kuat dari kejahatan dan kebencian dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.